Baik, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya di pertemuan ke-8 mata kuliah Keamanan Komputer ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai securing network connection ya. Bagaimana cara kita dalam mengamankan jaringan komputer ya. Oke, seperti biasa, materi masih dikoordinasi oleh Pak Hadi Santoso ya. Dan juga menggunakan materi dari iClass.ecouncil.org. Oke, kemudian untuk objektifnya kalian bisa lihat di sini ya. Namun kita cepat saja ya. Nah, ini adalah modul flow yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari wireless ya, jaringan wireless. Kemudian ini tidak akan kita pelajari karena teknis ya. Kemudian, nah ini juga akan kita pelajari wireless network security, bagaimana cara mengamankan wireless. Kemudian ini tidak akan kita praktekkan, dan yang di Mac OS juga tidak. Kemudian ini akan kita pelajari ya, bagaimana cara mengamankan jaringan ya secara umumnya. Kemudian adapternya tidak kita pelajari, dan troubleshootingnya juga tidak. Jadi ada 4 flow utama yang akan kita pelajari, oke? Nah, untuk yang pertama, kita sebelum masuk harus mengenal dulu ya, atau mengetahui bagaimana rupa ataupun bentuk dari jaringan di rumah ya. Nah, dikatakan di sini, a home network allows the computer to communicate with one another. Ya, jadi satu PC ataupun laptop, komputer dengan perangkat lainnya itu bisa berkomunikasi melalui jaringan ya. Nah, jika mereka sudah terhubung dalam jaringan, mereka bisa melakukan sharing file ataupun dokumen, kemudian melalui ini ya, koneksi internet, kemudian bisa sharing printer, scanner ya, kemudian bisa sharing alat-alat musik stereo, TV, sama device-nya game ya. Kemudian bisa juga untuk di DVD sama VCD burner-nya. Nah, untuk gambarnya secara struktur ataupun arsitekturnya seperti ini ya. Jadi internet itu digambarkan dengan gambar awan ya, biasanya seperti itu umumnya. Kemudian disambungkan melalui DSL ataupun modem ya. Jadi kalau di rumah-rumahnya kalian itu tidak nampak ya, ini kabel modem atau DSL-nya itu tidak nampak. Nah, tapi yang di rumah itu adalah routernya yang nampak, ataupun yang terpasang di rumahnya kalian itu adalah router ya. Jadi kalau kalian masangin di home ataupun layanan-layanan WiFi lainnya, itu pasti ada device ataupun alat yang dipasang di rumahnya kalian. Nah, itu adalah router ini. Nah, dari si router itu baru bisa koneksi ke perangkat-perangkat yang memiliki jaringan ya, misalnya printer, PC, gaming device, laptop, HP, dan sebagainya. Ya, itu secara umum dan secara sederhananya. Nah, kemudian alat-alat ataupun peralatan di ini jaringan terdiri dari beberapa hal seperti ini ya. Yang pertama adalah access point ya. Jadi access point ini adalah alat yang berfungsi untuk membuat central point dari konektivitas wirelessnya itu ya. WAP ya, WAP, wireless access point. Kemudian pasti akan ada gateway ya. Jadi fungsi gateway ini adalah segala device ya yang terhubung pada jaringan ataupun lingkungan jaringan yang berbeda ya. Itu gateway ataupun jalurnya seperti itu, dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kemudian ada transceiver ya, yakni adalah penggabungan dari alat yang berfungsi untuk transmitter, sama yang receive atau receiver. Kemudian kabelnya, dan juga ada terminal ya. Kemudian ada juga routernya, yakni adalah peralatan
yang bisa melakukan koneksi ke beberapa jaringan, peralatan jaringan ya, router. Kemudian ada hub ataupun switch ya yang bisa digunakan untuk melakukan connect ataupun menghubungkan seluruh segmen dari jaringan-jaringan itu. Kemudian ada converter ya, digunakan untuk mengkonekkan, menghubungkan beberapa jenis atau, kabelnya ya, beberapa jenis kabel pada ataupun dalam, jaringan yang telah ada. Itu converter. Kemudian ada network adapternya, kartu 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 jaringannya ya, jika alat-alat atau perangkatnya kita itu belum memiliki jaringan atau driver jaringan. Kemudian ada modem ya, biasanya digunakan untuk mengkoneksikan perangkat tersebut ke jaringan. Nah, kemudian, nah ini ada langkah-langkah untuk mengkoneksikannya, kita skip aja. Nah, ini adalah wireless network ataupun jaringan wireless ya, digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer yang lain atau perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel ya. Itu adalah wireless network. Pada saat ini seluruh ya, hampir seluruh ataupun malah seluruh eh, pihak-pihak baik itu retail, bisnis dan sebagainya itu sudah menggunakan alat-alat yang memiliki ataupun memiliki fungsi wireless ya dalam dalam kerjanya ya. Kemudian mereka juga menjadi populer ya karena penggunaannya yang mudah ya. Jadi kalau pihak-pihak ini mau menggunakan menerapkan alat-alat wireless itu penggunaannya adalah sangat mudah ya. Kemudian Service Set Identifier atau SSID ya adalah nama dari jaringan ya. Jadi setiap jaringan itu pasti ada SSID-nya, Service Set Identifier. Ya, identifier dari jaringan tertentu. Kemudian seluruh perangkat yang ada pada jaringan tertentu ya, wireless jaringan tertentu pasti memiliki SSID yang sama ya, SSID yang sama ini supaya bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mereka tidak memiliki ataupun tidak sama SSID-nya, mereka tidak bisa connect. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi digambarkan seperti ini, internet itu pasti gambarnya awan, kemudian terhubung ke kabel modem atau DSLR modem. Kemudian ada routernya supaya bisa menyebarkan sinyal jaringannya, baru bisa ditangkap ke perangkat-perangkat tertentu. Misalnya di sini laptop dengan WiFi card-nya eksternal ya. Terus laptop dengan WiFi card internal, terus PC yang memiliki adapter eksternal ataupun Ethernet ya. Eksternal. Oke. Ini setting up, kita lewati saja. Nah, terus kita masuk ke flow berikutnya, wireless network security. Ya. Jadi ancaman umum ya pada jaringan komputer ya, yakni adalah eavesdropping ataupun menguping ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi si penyerang itu bisa menggunakan banyak macam tool ya untuk menemukan jaringannya kalian atau WAP-nya kalian, di mana mereka bisa mengambil SSID-nya. Ya. Jadi kalau mereka sudah memiliki SSID, mereka bisa masuk dan bisa berkomunikasi ke perangkat-perangkat di jaringan tersebut. Kemudian yang kedua ada data intersepsi sama data modifikasi ya. Jadi jika si penyerang sudah berhasil melakukan serangan, nah mereka bisa mengintercept dan juga memodifikasi data yang akan dikirim ke jaringan ataupun melewati jaringan ya. Kemudian denial of service atau DOS yang umum ataupun populer ya diketahui oleh orang-orang, DOS, denial of service, di mana mereka bisa mematikan ya ataupun melumpuhkan access point dengan cara
memberikan jamming ya. Jamming apa ya? Dengan noise ya ataupun kerusakan ya, noise. Kemudian mereka juga bisa mengubah routing-nya, ya, rerouting koneksinya untuk memastikan bahwa jaringan itu sudah mati ya. Atau juga bisa melakukan disconnect ya, disconnect pengguna-pengguna yang valid ya. Jadi kalau di service ini cara kerjanya konsepnya adalah dengan cara membanjiri si server itu dengan banyak sekali request dalam satu waktu. Jadi kalau server itu sudah terlampau banyak menerima service layanan, nah mereka akan hang ya karena memorinya, RAM-nya itu habis terpakai untuk alokasi service-service-nya itu. Nah, akibatnya si server akan hang ya, jadi tidak bisa akses lagi ataupun tidak bisa melayani lagi permintaan request-request dari pengguna yang lainnya. Kemudian spoofing itu dikatakan di sini adalah walaupun kita sebagai pengguna itu sudah mendisable ya, tidak mengaktifkan fungsi broadcast ya atau menghidupkan atau fungsi MAC-nya, MAC control-nya pada wireless access point-nya, si penyerang masih bisa untuk menggunakan antena supaya mereka bisa mendapatkan sinyal dari si pengguna ya menggunakan SSID atau MAC address yang validnya. Kemudian mereka juga bisa menggunakannya untuk mengancam ya impersonate unauthorized client ya. Itu adalah serangan jenis spoofing. Kemudian freeloading, si penyerang itu bisa menggunakan jaringannya secara gratis ya atau free melalui jaringan ya. Nah, kemudian WLAN ya, jadi si penyerang bisa melakukan instalasi pengguna yang tidak terverifikasi ya, tidak memiliki hak begitu WLAN-nya pada jaringan tersebut dengan mudah ya. Nah, kemudian jika kita menggunakan jaringan wireless, si penyerang itu bisa membaca emailnya kita, pesan-pesan singkatnya kita yang ada di jaringan. Kemudian mereka bisa memonitor website ya yang memiliki jumlah kunjungan dari pengguna. Mereka juga bisa mengcopy username sama passwordnya kita. Kemudian mereka juga bisa melihat komputernya kita dan menyebarkan malware di komputernya kita. Kemudian mereka bisa menyimpan ya informasi-informasi yang confident ataupun rahasia pribadi dari si pengguna. Kemudian mereka bisa melakukan interupsi, menghijack, membajak service dari wirelessnya kita. Kemudian mereka juga bisa mengimplementasi WLAN ya, wireless LAN yang tidak berhak akses ya, unauthorized. Mereka juga bisa mengirimkan spam atau menjalankan aktivitas yang ilegal dengan cara menerapkannya di jaringan internet si pengguna. Mereka juga bisa memperlambat ya, slow down the internet performance, melambatkan koneksi dari internet yang ada di PC-nya kita. Nah, terus bagaimana cara untuk mengamankannya? Yang pertama kita harus performance monitoring helps ya. Jadi kita bisa menjalankan fungsi bantuan dalam mengidentifikasi koneksi ya lalu lintas di servernya yang kita tuju ya. Dengan cara misalnya ping seperti itu. Kemudian kita bisa memverifikasi bahwa akses point yang kita gunakan
itu pas ataupun cocok dengan server yang kita tuju ya. Kemudian turn off the during extended period of use ya. Jadi kita harus mematikan atau menonaktifkan jaringan selama kita tidak menggunakannya. Jadi kalau kita sedang istirahat ya kita matikan saja wirelessnya. Kemudian revisit the WLAN network design for incorrect access point replacement. Jadi kita harus meninjau kembali ya, revisit jaringan WLAN-nya kita, desainnya, supaya kita bisa mengetahui kalau ada penempatan access point yang tidak tepat. Kemudian do not connect to unprotected wireless network at public place. Jadi kita tidak boleh masuk ke jaringan-jaringan yang tidak aman ya pada publik ya, tempat-tempat publik ya. Misalnya di taman-taman seperti itu kan ada banyak public ini ya, wireless seperti itu. Nah, disarankan tidak bisa atau tidak usah connect ke situ. Kemudian kita bisa mengubah default dari SSID-nya kita dan mengubah the default administrator password. Jadi kita bisa mengubah password dari pengguna ya, administratornya kita, baik itu password dan username ya, secara berkala. Dan yang terakhir kita bisa disable or turn off SSID broadcast for the network as it makes the network invisible to the attackers. Jadi kita bisa menonaktifkan atau disable siaran ataupun broadcast dari SSID ke jaringan supaya tidak terlihat di penyerang ya. Lanjut. Nah, securing wireless network ya. Lanjutan dari yang ini detailnya. Kita bisa menggunakan fitur dari MAC address ya, filtering. Ya, jadi kalau di kampus kita contohnya, kalau MAC address laptopnya tidak terdaftar, itu tidak bisa akses internet. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Jadi siapapun pengguna jaringan itu, kalau MAC address-nya tidak terdaftar, itu tidak bisa akses gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian data transmitting over wireless network should be encrypted ya. Jadi kita harus melakukan enkripsi data terlebih dahulu baru kita kirimkan untuk mencegah serangan dari eavesdropping, intersepsi sama modifikasi ya. Jadi selanjutnya untuk mencegah denial of service ya, serangan denial of service atau DOS ya, kita bisa menggunakan autentikasi user ya. Kemudian yang keempat adalah unauthenticated access to the wireless network can be prevented by using VPN. Nah, jadi untuk mencegah akses-akses yang tidak berhak akses ya, kita bisa menggunakan VPN ya, atau dan IP security, IPsec. Kemudian yang kelima adalah VPN keep the communication safe by creating secure. Nah, jadi cara kerja dari si VPN ini adalah si VPN itu menyimpan ya ataupun menjamin bahwa komunikasi itu akan aman dengan cara membuat ya secure tunnels ya, jaringan yang seperti terowongan seperti itu, jalur ya, melalui data-data yang sudah terenkrip ya. Jadi kalau mudahnya kalian bisa membayangkan dalam satu terowongan pasti ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar ya. Nah, jadi di VPN itu seperti itu. Ya, jadi hanya ada satu orang yang berhak akses dan hanya ada satu orang yang menerima yang berhak akses juga ya. Jadi itu aman. Orang tidak bisa melakukan penyadapan di situ. Kemudian yang keenam, a network should be scanned using software scanning tools. Jadi disarankan bahwa kita harus melakukan scanning ataupun scan setiap jaringan-jaringan yang ingin kita akses ya. Kemudian yang ketujuh, if the user is connected to an unprotected wireless network at public place, do not visit a website that requires a password. Nah, jadi kalaupun kita connect ke WiFi ya di tempat-tempat umum, disarankan kita tidak
membuka website-website yang penting, yang membutuhkan kita untuk mengisi username sama password-nya kita, apalagi situs-situs yang perbankan, ya. Oke lanjut, kita skip yang ini sampai ke ini masih Mac ya, kita skip juga. Nah, kita masuk ke securing network connection ya. Ya, dengan cara adalah menggunakan firewall ya. Nah, secara default setiap kali kalian install Windows itu pasti akan ada wireless-nya. Firewall-nya ya. Jadi cara kerja dari firewall itu adalah seperti ini ya. Ini adalah internet, kemudian ini adalah firewall-nya, dan ini adalah jaringan yang kalian akses ya, ataupun posisi dari kalian itu di sini ya. Nah, jadi si firewall itu akan memfilter ya, mana data-data yang aman, mana data-data yang tidak aman ya. Jadi kalau misalkan kita akses suatu situs, nah terus masuk ke firewall ya, dianggap oleh si firewall itu aman, akan diteruskan ke kita. Namun jika si firewall itu menganggap bahwa data kita itu tidak aman, dia akan membloknya ataupun memblokirnya langsung. Jadi tetap hidupkan firewall Anda, firewall kalian ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan antivirus ya. Nah, terus disarankan kita untuk menggunakan password yang kuat ya. Diketikkan di sini terdiri dari 8 sampai 10 digit ya, dengan huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian kita bisa melakukan backup ya secara reguler ya, baik itu backup di hard disk atau backup di online atau di cloud. Kemudian kita bisa mempelajari ataupun menggunakan fungsi enkripsi ya atau kriptografi supaya jika kemungkinan terburuk PC-nya kita tersadap, nah si penyerang itu tidak akan dengan mudah bisa melihat berkasnya kita atau data-datanya kita. Nah, terus kita kalau mau masuk ataupun mau browsing itu harus menjamin ya bahwa situs-situs yang kita buka itu sudah memiliki fitur security di domainnya dia. Contohnya adalah menggunakan HTTPS seperti ini. Jadi kalau kalian buka detik.com itu pasti akan ada HTTPS di depannya. Kemudian ada fungsi ataupun ada icon gembok ya di browser yang kalian buka. Ya, kalau situs itu sudah aman ya. Oke, ini kita skip aja karena sudah terpapar di sebelumnya. Network adapter itu sudah, dan troubleshooting itu tidak perlu kita bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, kalian boleh komen di video ini atau boleh juga japri saya atau boleh omongkan di WA grupnya kita. Oke, demikian. Semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami ya. Dan salam budi luhur.